Final Liga Eropa, Marcus Rashford bakal dicadangkan Solskjaer. Legenda Manchester United Gary Neville memiliki analisis terkait susunan pemain setan merah di final Liga Eropa. Ia menilai Marcus Rashford berpotensi dicadangkan Solskjaer di laga tersebut. Pekan depan Manchester United akan memainkan sebuah laga krusial. Mereka akan menantang Villarreal di Gdańsk, Polandia untuk final Liga Eropa musim 2020-2021. Jelang laga ini, Solskjaer harus membuat keputusan mengenai line up yang ia turunkan di partai ini karena ada beberapa pemain yang cedera dan beberapa yang performanya lagi menurun. Neville menilai Rashford berpotensi dicadangkan Solskjaer di final nanti. Saya rasa tim kemarin versus Fulham adalah line up Manchester United di final Liga Eropa, bukan Neville kepada Sky Sport. Neville menyebutkan bahwa Rashford kemungkinan akan dicadangkan di laga ini, yang menilai sang pemain tampil kurang apik saat dimainkan di posisi kanan seperti yang dilakukan dan dikemukakan Solskjaer dalam beberapa pertandingan terakhir. Saya rasa Rashford tidak bermain dengan baik di sisi kanan. Saya sendiri khawatir jika Rashford dicadangkan. Namun saya rasa Greenwood lebih baik saat bermain di sisi kanan karena keseimbangannya lebih bagus. Saya juga merasa bahwa Paul Pogba pasti akan bermain di laga ini. Edinson Cavani juga mungkin akan dipasang di ujung tombak. Pada kesempatan ini Neville diberikan prediksi mengenai siapa saja yang akan menjadi starter di posisi penjaga gawang. Dia menilai David De Gea akan dipercaya Solskjaer menjadi starter di laga krusial ini. Saya yakin De Gea yang akan jadi starter di posisi penjaga gawang. Mereka pasti mempertimbangkan pelayanan yang diberikan kepada klub, ujarnya. Salah satu posisi yang tengah menjadi kecemasan sendiri bagi Solskjaer adalah posisi bek tengah. Solskjaer berharap sang kapten Harry Maguire bisa pulih tepat waktu dari cedera. Jelang tutup buku Liga Inggris, Edinson Cavani janji makin sangar musim depan. Striker Manchester United Edinson Cavani bangga berseragam tim setan merah. Bintang asal Uruguay itu mendapatkan kontrak baru dan akan bertahan di Old Trafford sampai musim depan. Cavani menyerangkan bola dari jarak 36 meter dan membawa Manchester United unggul atas Fulham pada laga pekan ke-37 Liga Inggris. Sebelumnya akhirnya ditahan imbang 1-1. Saya sangat senang dan bangga menjadi bagian dari klub ini dan mengenakan seragam ini dengan bangga, katanya dikutip dari situs resmi klub. Gol tersebut menjadi gol ke-16 Cavani untuk Manchester United musim ini. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya pekerja keras di sepak bola dan saya di sini untuk memberikan yang terbaik sampai menit terakhir setiap pertandingan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kami dapat menikmati saat-saat bahagia, lanjutnya. Jadi, saya berharap dapat bertemu Anda semua segera dan berterima kasih banyak atas semua harapan baik yang saya terima sepanjang tahun yang sulit dan rumit yang kita semua alami, baik di media sosial maupun dari orang-orang sekitar saya, katanya. Manajemen Manchester United Ole Gunnar Solskjaer sangat bahagia akhirnya berhasil membujuk Edinson Cavani agar bertahan di Old Trafford. Solskjaer sudah sejak awal kepencut dengan Cavani. 5 kelebihan Cavani yang membuat Solskjaer sangat mengandalkan striker gag asal Uruguay itu adalah mental, pengalaman, energi yang menyegarkan skuad, etos kerja, dan jiwa kepemimpinan. Saya mengatakan ketika Edinson mendatangani kontrak bahwa dia akan membawa energi, kekuatan, dan kepemimpinan di tim ini. Dan saya tidak terbukti salah. Dia telah menjadi segalanya yang saya pikir, kata Solskjaer. Solskjaer pun berharap Cavani semakin garang pada musim depan. Film dokumenter resmi diluncurkan. Sir Alex Ferguson ternyata pernah dekat dengan kematian. Setelah sukses meluncurkan buku biografi beberapa tahun lalu, mantan manajer Manchester United Sir Alex Ferguson kembali meluncurkan cerita mengenai perjalanan hidupnya. Bedanya kali ini kiprah pria asal Skotlandia itu dituangkan dalam film bentuk dokumenter berjudul Never Give In. Menariknya, film tersebut digarap oleh putra Ferguson yaitu Jason Ferguson. Seperti dilansir dari Independent, film dokumenter Sir Alex Ferguson telah tayang perdana di Old Trafford Kamis malam 20 Mei 2021. Sejumlah pemain dan mantan pemain Manchester United hadir menyaksikannya. Film tersebut bertujuan memberikan gambaran Fergie yang memiliki tekad berapi-api. Ini mengenai kehidupan seorang laki-laki. Ada tahu? Ini tentang kesulitan yang dia hadapi secara pribadi dan profesional di berbagai tahap kehidupannya. Dan ini tentang kenangan, kata Jason. Dia memutuskan untuk terbuka.
Dia memutuskan untuk jujur dan saya pikir itu mungkin sulit baginya, bebernya. Saya pikir salah satu kesulitan dalam menggarapnya adalah ketika saya mewawancarai dokter dan Anda akhirnya tahu informasi waktu itu yang tidak Anda tahu. Saya tahu itu serius, tapi saya tidak tahu seserius itu sampai saya melakukan wawancara itu, beber Jason menambahkan. Film Never Give In tidak hanya bercerita mengenai pengalaman hidup Fergie di lapangan hijau. Film tersebut juga mengangkat beberapa kisah keseharian Ferguson yang jarang terekspos selama ini. Salah satunya terkait pendarahan otak yang pernah menimpa Ferguson pada tahun 2018 lalu. Saat itu Fergie sudah pensiun, tampak merenung di rumah sakit. Beberapa pengalaman mendekati kematian yang pernah dilewati ternyata sempat mempengaruhinya dan orang-orang yang dicintai. Luar biasa, maksud saya suatu hari saya berjalan-jalan di Winslow dan kemudian hari berikutnya saya di rumah sakit dan saya tidak ingat apa-apa, kata Ferguson. Dan kesembuhan datang saat-saat dimana Anda mulai bertanya-tanya, Anda merasa kesepian dan Anda bertanya-tanya apakah mereka berkata sebenarnya. Dan hal-hal seperti itu, nah disinilah saya. Dia adalah panutan, saya telah bermain dan melatih di bawahnya selama 15 tahun. Dan sekarang dia masih membantu saya kapanpun saya butuh. Dan karirnya tidak akan pernah tertandingi oleh siapapun. Tetapi jika Anda bisa mendekati itu fantastis, kata Manchester United manajer Ole Gunnar Solskjaer. Sosok Sir Alex Ferguson memang tidak bisa dipisahkan dari Manchester United. Fergie merupakan pelatih tersukses yang pernah menangani Setan Merah itu selama menukangi Manchester United sejak 1986 hingga 2013. Ferguson telah mempersembahkan berbagai gelar termasuk 13 trofi Liga Inggris dan 2 gelar Liga Champion. Dortmund sudah turunkan harga Jadon Sancho, Manchester United belum menyambut. Borussia Dortmund mempersilahkan Manchester United untuk membeli Jadon Sancho pada bursa transfer musim panas tahun ini. Bahkan klub asal Jerman telah menurunkan harga sang pemain. Dortmund kini berada di posisi ketiga dengan mengumpulkan 61 poin. Hasil itu tak mungkin dikejar tim peringkat kelima Eintracht Frankfurt 57 karena Liga hanya menyisakan 1 pertandingan lagi. Situasi itu membuat klub akan lebih mudah mempertahankan 2 bintangnya yaitu Erling Haaland dan Jadon Sancho. Namun untuk meringankan keuangan klub dan Dortmund akan menjual salah keduanya. Pasalnya laporan klub yang dirilis pada Februari silam memperlihatkan bahwa Dortmund mengalami kerugian mencapai 23 juta pounds atau separuh pada pertama waktu tahun keuangan 2020-2021. Sancho selalu dikaitkan dengan pindah ke Manchester United pada musim panas lalu. Hanya saja Dortmund meminta nilai transfer lebih dari 100 juta euro kepada Manchester United yang membuat kesepakatan gagal. Kini jurnalis spesialis transfer pemain Fabrizio Romano melaporkan bahwa Dortmund telah memangkas nilai jual Sancho. Romano menulis di Twitternya bahwa Sancho akan dijual lebih dari 100 juta euro. Meski sudah memotong harga Sancho, Romano melaporkan bahwa belum ada respon dari Manchester United. Setan Merah dalam laporan lain dikabarkan akan meminang Harry Kane dari Tottenham Hotspur. Harga Kane mencapai 150 juta pounds atau sekitar 3 triliun.